essay. Ya kan? Kadang-kadang yang bikin stuck itu adalah apa? Ide, nggak tahu mau tulis apa. Udah duduk di depan laptop, tapi nggak tahu mau tulis apa ini. Ya kan? Bingung kita, ini mau tulis apa nih sebenarnya nih? Ini disuruh deskripsikan diri, apa yang mau aku deskripsikan tentang diriku sendiri? Itu kita bisa bertanya itu kalau nulis ya. Terus disuruh buat tentang masalah apa ini sebenarnya? Nah, bisa dimulai dengan outlining. Outlining. Jadi outlining ini kita membuat outline dulu. Jadi sebelum kita menulis, kita buat outline. Outline ini nanti akan jadi guidance kita ketika menulis. Ya. Jadi outline itu bagaimana? Contohnya, misalnya ya, tadi essay-nya. Jadi satu, deskripsikan diri. Jadi outline yang pertama adalah deskripsi diri. Deskripsi diri, nama. Kemudian apa lagi? Asal. Kemudian apa lagi? Motivasi, ingin melanjutkan studi. Kemudian prestasi saat SMA, personality. Ini namanya outlining. So you outline, kira-kira deskripsi diri apa aja yang mau saya tuliskan. Kadang-kadang kita cuman berpikir terkotak sekali. Oke, deskripsi diri itu hanya nama, asal, oke selesai. Enggak, deskripsi diri termasuk prestasi saat SMA. Personality itu apa? Misalnya personality-nya itu contoh, saya itu tipe orang yang senang bekerja dalam tim. Ya. Kemudian saya personality-nya friendly. Jadi di dalam essay seperti ini namanya personal statement ya, atau ya personal statement. Jadi essay seperti ini adalah tempat di mana kita tanda kutip menjual diri. Istilahnya ya tanda kutip ya, selling ourselves. Jadi bagaimana kita ingin menjual dalam tanda kutip lagi potensi-potensi kita. Saya ini berpotensi loh. Jadi istilahnya kita itu menulis essay ini memberikan kepada si scholarship provider, nanti kita mau dia baca bahwa saya ini orangnya smart, berpotensi, berprestasi, dan saya ini orangnya humble dan ingin terus belajar. Dan saya ingin kuliah di luar negeri karena saya yakin dengan berkuliah di luar negeri akan banyak hal yang bisa saya dapatkan untuk diri saya pribadi dan juga akan ada banyak hal yang bisa saya berikan untuk orang-orang sekitar saya. Ini tujuannya. Tujuannya adalah meyakinkan orang lain bahwa kita itu potensial. Tanda kutip tadi makanya menjual diri. How to sell ourselves. Nah, artian ya. Nah, di sini dia. Jadi bagaimana? Jadi kata-kata, redaksi-redaksi yang kita pilih di dalam penulisan personal statement seperti ini adalah yang persuasif. Ya, istilahnya kita mengiklankan diri lah, gitu. Nah, jadi kita outline dulu ini, outline tadi apa-apa aja yang mau kita tulis. Jadi jangan cuman duduk di depan komputer, ya udah nunggu ilham datang. Nunggu inspirasi datang, nunggu angin surga datang, nunggu bisikan, nulisnya ini nggak bisa. Jadi harus dicoba, harus dimulai, harus istilahnya di trigger ya, di apa ya? Let's just say dipanaskan lah ini ya, apa namanya, idenya. Jadi nggak bisa hanya menunggu ide, tapi kita harus gimana caranya tadi outlining tadi. Jadi kalau misalnya ngomongin outlining, nanti nomor 2-nya tadi masalah ya, tentang masalah. Apa yang mau kita tuliskan? Indonesia ini punya masalah atau misalnya di desa saya ada masalah
waste management. Nah, apa sih masalah yang terjadi? Nah, apa deskripsikan. Jadi ini namanya outlining. Jadi outlining ini nobody will read this. This is only for you. This is your guideline. This is your guidance. Jadi kalau kalian mau coret-coret, mau campur bahasa Inggris, bahasa Indonesia, mau campur bahasa Aceh juga penulisannya, enggak masalah. Enggak ada yang lihat. Itu saya dulu waktu nulis penelitian S2, itu campur-campur. Pokoknya saya tuliskan aja lah, saya nggak tahu mau tulis apa, yaudah saya buat outline. Buat outline, yang tadi misalnya ada masalah ini, apa waste management, saya deskripsikan dulu. Ada masalah waste management, limbahnya banyak. Kemudian tidak ada apa misalnya bla bla bla. Jadi kita tuliskan. Nanti tambah lagi di sini. Outline aja semuanya dulu permasalahannya. Nanti baru kita ikat dalam essay, dalam kata-kata gitu penulisannya. Oke, diawali dulu paragraf yang pertama seperti ini, paragraf yang kedua seperti ini. Kalau sudah ada ini jauh lebih mudah. Ya, ini cara untuk adik-adik mulai bagaimana menuliskan essay yang baik sebanyak 1.500 hingga 2.000 kata. Menulis itu susah adik-adik. Ya, menulis itu susah. Jadi waktu saya S2 ke New Zealand, tugas yang pertama disuruh adalah journal reflection sebanyak 500 kata. 500 kata itu ya sekitaran 2 halaman. 2 halaman ya. Itu dikasih waktu seminggu, saya sampai 3-4 hari kosong, nggak tahu mau tulis apa. Stuck di depan komputer, depan laptop, nulis apa ini ya harus saya tulis. Jadi karena saya tidak terbiasa untuk menulis, tidak tahu cara menulis, pertama kali yang harus saya lakukan seperti apa. Nah, ternyata cara ampuh yang saya dapatkan adalah saya dengan membaca punya orang, contoh-contoh. Ada banyak sekali di Google. Kalau adik-adik mau cek essay LPDP, contoh essay LPDP, contoh essay-essay yang lain, banyak sekali di Google. Jadi contoh saya waktu itu saya nggak tahu mau tulis bagaimana, saya lihat contoh journal reflection. Journal reflection itu jadi saya dikasih artikel ilmiah, saya baca, saya harus menuliskan pendapat saya mengenai artikel tersebut. Saya tidak terbiasa menuliskan seperti itu, karena waktu kuliah S1 akuntansi itu sangat praktikal ya, jadi buat laporan keuangan gitu. Jadi tidak terbiasa menulis essay seperti itu. Ketika disuruh buat deskriptif seperti itu kan saya bingung mau nulis apa. Jadi akhirnya saya buka Google, saya download beberapa contoh-contoh. Oh, kayak gini rupanya. Tapi ingat, tidak boleh plagiat. Ya, no plagiarism. Penting sekali untuk adik-adik stay true to yourself. Jadi kadang-kadang, misalnya ketika bahaya ya, ketika misalnya adik-adik download contoh essay LPDP di Google ya, contoh ya, ada banyak sekali yang upload. Itu nanti bisa jadi kecenderungannya adalah kita tidak mau atau kita bukan tidak mau ya, sudah terkotak namanya. Sudah terkotak dengan contoh orang. Jadi kalau orang paragraf pertamanya itu seperti ini, ya udah kita tinggal ganti template-nya aja. Kita tinggal ganti isinya aja. Pokoknya template-nya kayak gitulah, paragraf pertamanya kita tinggal ganti. Nama saya ini tinggal sini. Nah, itu yang bahaya. Kenapa? Karena yang ingin juga dilihat sama LPDP, yang ingin juga dilihat sama LPD adalah authenticity-nya. Atau original authenticity of yourself. Jadi kalau bisa itu terlihat dari essay, dari penulisan, gaya penulisannya, kemudian ceritanya. Kalau ada cerita tentang keluarga, boleh dimasukkan seperti ini misalnya ya. Masukkan seperti ini, di sini di deskripsi diri keluarga, motivasinya dari keluarga misalnya gitu ya. Part of motivation untuk ingin studi itu adalah keluarga.
dukungan keluarga misalnya. Disuruh keluarga mungkin ada struggle gitu ya, dari financial struggle misalnya gitu. Boleh dituliskan, enggak masalah. Asalkan itu menjadi seperti motivasi gitu, motivasi kita dalam melanjutkan studi. Jadi yang mau dilihat adalah tadi autentisitinya, kemudian potensinya. Ya, jadi itu yang paling penting. Jadi esai adik-adik ini harus merefleksikan diri adik-adik sebenarnya, kemudian juga potensi adik-adik. Gitu. Jadi yang assess esai aplikasi adik-adik ini bukan orang LPDP saja, ada akademisi dan juga ada psikolog. Gitu. Jadi mereka itu akan bisa baca dari diri kita, gitu. Jadi contoh ya, saya itu adik-adik bukan orang yang banyak sekali prestasinya saat SMA dan juga S1. Jadi pas saat SMA saya biasa-biasa aja, nggak banyak prestasi saya. Saya bukan orang yang pernah menang medali, saya bukan orang yang pernah ikut olimpiade. Saya pokoknya biasa-biasa aja lah gitu ya. Ranking juga di ranking sekitaran ranking 15 gitu di SMA. Di kuliah juga saya bukan yang sering ikut-ikut organisasi, himpunan gitu, tapi saya punya rasa penasaran tinggi. Jadi misalnya saya nggak ikut organisasi di kampus gitu ya waktu S1, tapi saya ikut kegiatan di kampung. Nah, saya ikut di kegiatan di kampung, saya ikut di organisasi pemuda di kampung, walaupun satu, tapi saya sering ikut dan saya sering aktif berdiskusi dengan anak-anak muda kampung. Nah, itu hal yang saya ambil sebagai competitive advantage saya. Jadi walaupun saya nggak punya banyak prestasi, tapi ada hal lain yang saya lakukan di kampung nih. Nah, hal lain yang saya lakukan di kampung ini, saya rasa memiliki impact yang cukup besar dibanding mungkin saya cuma jadi anggota di kampus gitu. Kalau saya jadi cuma anggota himpunan di kampus, saya mungkin nggak bisa banyak berbuat. Tapi saya di kampung, saya jadi terlibat di himpunan mahasiswa di kampung, itu banyak impact-nya terhadap masyarakat di kampung. Itu yang saya argue, yang saya coba katakan di dalam esai saya. Gitu. Jadi walaupun tidak banyak prestasi, tapi saya mengatakan di esai saya bahwa saya punya rasa penasaran yang tinggi, saya ingin terus belajar dan saya ingin terus memperbaiki diri. Nah, jadi apa yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa ini LPDP ini dia melihat potensi. Prestasi penting, bukan tidak penting, sangat penting ya, apalagi dalam konteks beasiswa ini ya. Beasiswa buat adik-adik yang punya prestasi ya, tapi juga menitik beratkan potensi. Nah, ini dia kesempatan kita di essay ini untuk mendeskripsikan potensi apa yang bisa saya berikan. Oke, kasih uang ke saya belajar ya, pulang nanti saya akan berikan sesuatu untuk Indonesia. Kira-kira seperti itu. Ya, mungkin sudah dulu ya untuk pemaparan materi. Mungkin setelah ini kita lanjut ke Q&A. Jadi lebih seru aja ya nanti dengan pertanyaan dari adik-adik semua. Sorry. Ini sedikitlah kompilasi foto-foto saya selama di New Zealand ya. Jadi ada banyak sekali benefits kalau kita kuliah ke luar negeri ya. Nggak cuma keluar negeri, dalam negeri ya, di luar kota ada banyak sekali benefits, new friends. Saya bisa sempat ngobrol banyak di YouTube channel saya sama Pak Tantowi Yahya, dubesnya New Zealand. Ya, ada banyak sekali inspirasi yang bisa adik-adik dapatkan kalau adik-adik mau nonton, ada di channel YouTube saya. Kemudian pernah jumpa Pak Jokowi juga, pernah ikut demo juga di New Zealand ya, demo environment, climate change, dan juga ngumpul-ngumpul sama teman-teman dan traveling. So ada banyak sekali benefitsnya, new friends, new perspectives, and new experiences. Jadi it enrich our personal development, and at the same time kita juga akan pulang nanti akan bisa memberikan perspektif-perspektif baru untuk teman-teman di Indonesia. Lastly, you don't know what awaits you at the end of the road, but every difficult journey is of course worth the efforts. Ya, oke. Terima kasih banyak.
kita lanjut di Q&A setelah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.